Swastiastu. Halo semuanya, berjumpa lagi bersama saya, Budi Lestari dalam channel video Belajar Matematika. Nah, untuk kali ini kita akan membahas materi yang baru, yaitu bab yang kedua, persamaan kuadrat, terutama pembahasan definisi, bentuk umum, form faktoran untuk A sama dengan 1. Seperti apakah pembahasan materinya? Yuk kita simak pada video berikut ini. Persamaan kuadrat. Untuk definisinya, persamaan kuadrat adalah persamaan yang hanya memuat satu variabel dan pangkat tertinggi variabelnya adalah 2. Jadi, variabel ini maksudnya adalah nilai pengganti suatu bilangan yang belum diketahui nilainya secara jelas. Biasanya itu disimbolkan dalam huruf kecil. Perhatikan persamaan berikut ini ya, agar kalian semakin mengerti. Yang pertama ada 4x kuadrat tambah 5x kurang 6 sama dengan 0. Jadi di sini variabelnya ada 1 yaitu x saja, dan pangkat tertinggi dari variabelnya itu ini ya, pangkat tertingginya 2. Jadi sudah jelas untuk yang pertama termasuk persamaan kuadrat. Yang kedua ada 5k kuadrat kurang 6k sama dengan 0. Di sini variabelnya juga hanya 1 yaitu k, dan pangkat tertinggi dari variabelnya sudah 2, sehingga yang kedua ini adalah persamaan kuadrat juga. Untuk yang ketiga ada 3x kuadrat plus 5y kurang 7 sama dengan 0. Di sini sudah jelas bahwa variabelnya lebih dari 1, yaitu ada x dan y, sehingga yang ketiga bukan persamaan kuadrat. Yang keempat ada 5x tambah 8 sama dengan 0. Di sini variabelnya x, cuman pangkat tertingginya bukan 2, melainkan 1. Sehingga jelas yang keempat ini bukan persamaan kuadrat. Semoga kalian memahami definisi dari persamaan kuadrat itu ya. Intinya memuat satu variabel dan pangkat tertinggi variabelnya adalah 2. Kita lanjut ke bentuk umum dari persamaan kuadrat. Jadi, persamaan kuadrat itu bentuk umumnya adalah ax kuadrat plus bx plus c sama dengan 0. Dengan a, b, c bilangan real dan a-nya tidak boleh 0. Nah, di sini kenapa a-nya tidak boleh 0? Karena a itu kan koefisien dari x kuadrat. Jadi kalau a-nya 0, maka x kuadratnya akan hilang. Sehingga a-nya itu tidak boleh 0 ya. Nah, keterangannya x-nya itu disebut dengan variabel, a-nya itu disebut dengan koefisien dari x kuadrat, b itu disebut dengan koefisien dari x, c itu disebut dengan konstanta. Jadi konstanta itu adalah suku yang tidak memuat variabel, atau dengan kata sederhananya suku yang tidak memuat huruf. Contohnya, yang pertama ada 4x kuadrat plus 6x kurang 7 sama dengan 0. Variabelnya yaitu x, koefisien x kuadrat atau a, ini ya. Biar lebih jelas itu kalian bisa lihat bilangan di depan x kuadrat itu 4, terus koefisien dari x atau b, bilangan di depan x-nya yaitu 6, terus konstanta atau c itu negatif 7. Bilangan yang tidak memuat huruf, negatif 7. Contoh yang kedua ada m kuadrat kurang 5m tambah 8 sama dengan 0. Variabelnya itu m, koefisien dari m kuadrat atau a, ini ya, 1. Memang tidak ada angka satunya, tapi di sini biasanya kalau 1 itu tidak ditulis, sehingga koefisien dari m kuadrat atau a-nya itu 1.
koefisien dari M atau B, ini ya, negatif 5, terus konstantanya atau C yaitu 8. Kita lanjut lagi ke contoh yang ketiga, ada 6y kuadrat tambah 5y sama dengan 0, variabelnya itu y, a-nya itu 6, b-nya itu ini ya 5, untuk c-nya bukan berarti tidak ada ya, tetapi 0 nilainya. Terus yang keempat, ada 9 kurang 4x kuadrat sama dengan 0. Variabelnya itu x, a-nya ini ya, ingat ya, bilangan di depan x kuadrat, ada negatif 4. Terus b-nya bukan berarti tidak ada ya, nilainya 0. Terus untuk c-nya yaitu 9. Nah, contoh yang kelima, ada 8x kuadrat sama dengan 5x kurang 6. Jadi kalau kalian ketemu bentuk seperti ini, ubah dulu bentuknya menjadi bentuk umum. Jadi kita pindahkan yang di ruas kanan ke ruas kiri. Didapatlah 8x kuadrat positif 5x pindah menjadi negatif 5x. Negatif 6 pindah menjadi positif 6. Didapatlah 8x kuadrat kurang 5x tambah 6 sama dengan 0. Kalau sudah ke bentuk umum, baru kita tentukan variabel nilai A, B, dan C-nya. Variabelnya yaitu X, nilai A-nya itu 8, ini ya. Nilai B-nya itu negatif 5. Nilai C-nya yaitu 6. Nah, itu bagaimana caranya menentukan variabel nilai A, B, dan C-nya. Sangat penting ya kalian untuk mengetahui ini, karena nanti kalian akan belajar menentukan akar-akar persamaan kuadrat. Nah, akar persamaan kuadrat. Akar atau penyelesaian persamaan kuadrat dari AX kuadrat plus BX plus C sama dengan 0 adalah nilai X yang memenuhi persamaan kuadrat tersebut. Atau dengan bahasa sederhananya, nilai X yang saat kita substitusi atau ganti pada ruas kiri akan menghasilkan 0. Agar kalian lebih memahaminya, yuk kita simak contoh berikut ini. Contoh yang pertama, ada x kuadrat plus 2x kurang 3 sama dengan 0. Untuk menentukan akar atau penyelesaian dari persamaan kuadrat tersebut, akan dipilih beberapa nilai x untuk disubstitusi atau ganti ke dalam ruas kiri persamaan tersebut. Jadi di sini Ibu contohkan mengambil dua nilai x. Yang pertama, kita misalkan ambil X sama dengan 0. Kita substitusikan X sama dengan 0 itu ke dalam ruas kiri persamaan tersebut. Nah, nanti kita cek apakah hasilnya 0 atau bukan. Ruas kiri dari persamaan tersebut adalah X kuadrat tambah 2X kurang 3. Jadi kita ganti X-nya ini dengan 0 ya. Didapatlah 0 kuadrat tambah 2 kali X ini artinya ya, jadinya 2 kali 0 kurang 3. Nah, ini didapatkan hasil 0, terus ini didapatkan hasil 0, didapatlah 0 tambah 0 kurang 3, yaitu negatif 3. Untuk yang kedua, kita misalkan mengambil X sama dengan 1, substitusikan X sama dengan 1 ke dalam ruas kiri persamaan tersebut. Di sini kita ganti X-nya ini dengan 1 ya, didapatlah 1 kuadrat tambah 2 kali 1 kurang 3. Didapatkan 1 tambah 2 kurang 3 sama dengan 0. Ternyata di sini menghasilkan 0. Jadi kita fokus pada hasilnya ya. Yang pertama menghasilkan negatif 3, yang kedua menghasilkan 0.
Jadi sesuai dengan definisi akar dari persamaan kuadrat tersebut, jika kita substitusikan ke ruas kiri menghasilkan 0, maka itulah yang disebut dengan akarnya. Sehingga bisa disimpulkan X sama dengan 1 adalah akar dari X kuadrat plus 2X kurang 3 sama dengan 0. Sedangkan untuk X sama dengan 0, bukan akar dari persamaan tersebut. Kenapa? Karena tidak menghasilkan 0. Nah, itu contoh dari menentukan akar atau penyelesaian dari persamaan kuadrat. Mungkin kalian berpikir, tidak mungkin kan ya saya mengambil banyak nilai X untuk menentukan akar-akarnya tersebut. Sehingga kita perlu metode untuk menentukan akar atau penyelesaian dari persamaan kuadrat tersebut. Nah, sekarang kita akan belajar bagaimana sih caranya menentukan akar atau persamaan kuadrat tersebut. Jadi di sini ada 3 metode dalam menentukannya ya. Yang pertama ada memfaktorkan, yang kedua ada rumus ABC, yang ketiga ada melengkapkan kuadrat sempurna. Kita akan bahas satu-satu. Yang pertama memfaktorkan dulu. Memfaktorkannya kita bagi menjadi 2. Ada memfaktorkan persamaan kuadrat untuk A-nya 1. Dalam hal ini bentuknya menjadi X kuadrat plus BX plus C sama dengan 0. Yang kedua, memfaktorkan persamaan kuadrat untuk A-nya tidak sama dengan 1 dengan bentuk AX kuadrat plus BX plus C sama dengan 0. Kita bahas dulu untuk memfaktorkan persamaan kuadrat untuk A-nya sama dengan 1 dengan bentuk X kuadrat plus BX plus C sama dengan 0. Persamaan kuadrat untuk X kuadrat plus BX plus C sama dengan 0 dapat difaktorkan dengan cara X plus P kali X plus Q sama dengan 0 dengan syarat P kali Q-nya itu sama dengan C, P tambah Q-nya sama dengan B. Jadi P sama Q-nya itu tidak sembarangan bilangan yang kalian pilih. Jadi ada syaratnya. Syaratnya ada 2, ya ini ya. Akar-akar persamaan ditentukan sebagai berikut. Jadi X tambah Q kali, X tambah P kali X tambah Q sama dengan 0. Dari sini kita dapatkan X plus P sama dengan 0. Nah, di sini kita pindahkan P-nya ke ruas kanan, didapatlah negatif P, sehingga didapat X sama dengan negatif P, atau X plus Q sama dengan 0, kita pindahkan Q-nya ke ruas kanan, didapatlah X sama dengan negatif Q. Jadi nilai X sama dengan negatif P atau X sama dengan negatif Q disebut sebagai akar persamaan X kuadrat plus BX plus C sama dengan 0. Agar kalian lebih memahaminya, yuk kita simak contoh berikut ini. Contoh yang pertama, tentukan akar dari X kuadrat plus 7X plus 6 sama dengan 0. Kita akan jawab sama-sama ya. Dari X kuadrat plus 7X plus 6 sama dengan 0, yang pertama kali kalian harus menentukan nilai A, B, C-nya terlebih dahulu. Jadi A-nya 1, B-nya itu 7, C-nya itu 6. Nah, nilai P dan Q dipilih harus memenuhi syarat berikut. P kali Q sama dengan C sama dengan 6, P tambah Q sama dengan B sama dengan 7. Nah, untuk pemilihan P sama Q-nya, ini sudah Ibu buatkan tabel. Jadi ada 4 kemungkinan yang memenuhi perkalian mendapatkan 6 ya. Jadi ada 1 kali 6, hasilnya 6, jumlahnya itu 7. Ada 2 kali 3, hasilnya 6 kalau dikalikan, jumlahnya itu 5. Ada negatif 1 kali negatif 6. Ingat yang menghasilkan perkalian positif itu tandanya sama. Positif-positif, negatif-negatif ya.
ini hasil kalinya 6, jumlahnya negatif 7, ada negatif 2 kali negatif 3, hasil kalinya 6, jumlahnya negatif 5. Nah, sekarang dari keempat ini yang mana sih yang memenuhi kedua syarat tersebut? Oke, yang memenuhi kedua syarat tersebut yaitu yang pertama ya, hasil kalinya 6, jumlahnya itu 7, sehingga bisa kita peroleh P-nya itu 1 dan Q-nya sama dengan 6. Apakah boleh kita tukar, Bu? Boleh ya. Jadi di sini kamu boleh memilih P-nya itu 6, Q-nya itu 1 bebas. Yang penting 1 dan 6. Sehingga X kuadrat plus 7X sama dengan maaf ya, sehingga X kuadrat plus 7X plus 6 sama dengan 0 dapat difaktorkan sebagai berikut. X plus 6 kali, X plus P kali X plus Q sama dengan 0, X tambah 1 kali X plus 6 sama dengan 0. Dari sini kita dapatkan X plus 1 sama dengan 0. Kita pindahkan satunya ke ruas kanan, didapatlah X sama dengan negatif 1. Atau X plus 6 sama dengan 0, kita pindahkan 6-nya ke ruas kanan, didapatlah X sama dengan negatif 6. Jadi akar-akar dari X kuadrat plus 7X plus 6 sama dengan 0, yaitu X yang pertama sama dengan negatif 1 atau X yang kedua sama dengan negatif 6. Untuk contoh yang berikutnya, tentukan akar dari X kuadrat kurang 4X kurang 12 sama dengan 0. Dari X kuadrat kurang 4X kurang 12 sama dengan 0, diperoleh A-nya 1, B-nya negatif 4, C-nya negatif 12. Nilai P dan Q dipilih sesuai dengan syarat berikut. P kali Q sama dengan C sama dengan negatif 12, P tambah Q sama dengan B sama dengan negatif 4. Jadi ada beberapa pilihan nilai P sama Q-nya ya. Ada negatif 1 kali 12, ada 1 kali negatif 12, ada negatif 2 kali 6, dan seterusnya. Ini hasil kalinya semuanya negatif 12 ya. Untuk jumlahnya ada bermacam-macam, ada 11, negatif 11, dan seterusnya. Jadi yang mana sih yang memenuhi kedua syarat tersebut? Jadi ini ya, yang memenuhi kedua syarat tersebut, P-nya itu 2, Q-nya itu negatif 6. Jadi diperolehlah P-nya itu 2, Q-nya negatif 6, sehingga X kuadrat kurang 4 kurang 12 sama dengan 0 dapat difaktorkan sebagai berikut. X plus P kali X plus Q sama dengan 0, X plus 2 kali X kurang 6 sama dengan 0, didapatlah X plus 2 sama dengan 0, ini kita pindahkan ke kanan, didapat X sama dengan negatif 2, atau X kurang 6 sama dengan 0, ini kita pindahkan ke ruas kanan, didapatlah dari negatif menjadi positif ya, X sama dengan 6. Jadi akar-akar dari X kuadrat kurang 4X kurang 12 sama dengan 0, yaitu X yang pertama negatif 2, atau X yang kedua sama dengan 6. Demikian pembahasan materi kita kali ini. Untuk pembahasan materi memfaktorkan A tidak sama dengan 1, kita akan bahas pada pertemuan berikutnya. Sampai jumpa lagi pada video pembelajaran berikutnya. Akhir kata saya sampaikan Om Santi 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 Om.